sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana cara mengolah data dari nilai-nilai yang biasa kita gunakan. Cara ini mungkin sudah sering digunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengolah data, tetapi tidak mengapa saya ingin sedikit berbagi bagi mereka-mereka yang mungkin belum mengetahui seperti itu. Ya, di sini kita punya data nilai dari yang saya sediakan, yaitu tugas, ada kategori nilai mid, kemudian semester. Nah, kita akan mencari nilai akhirnya, kemudian predikat hurufnya apakah dia A, B, dan seterusnya, kemudian keterangannya apakah dia lulus, mengulang, atau gagal, seperti itu. Nah, biasanya banyak di antara kita untuk menentukan persentase nilai akhir itu masih agak kebingungan seperti itu, dan di sini tidak cocok atau tidak tepat ketika kita menggunakan rumus average. Kenapa? Karena di sini setiap kategori ini berbeda persentase. Tugasnya hanya 20%, midnya 35%, semesternya 45%. Di beberapa kasus ada yang lain, misalnya ditambahkan dengan kategori sikap atau kategori kehadiran, seperti itu. Di sini saya hanya sediakan 3 seperti itu. Maka cara menentukan persentasenya dia harus dengan perhitungan yang biasa saja seperti itu, tidak harus menggunakan average. Untuk average biasanya kalau kita ingin mencari nilai rata-rata, misalnya kita di bawah ini kita ingin melihat nilai rata-rata tugas dari sekian siswa, tinggal aja average, kemudian diseleksi semua, kita akan dapatkan nilai average. Kemudian kalau di scroll atau di copy, maka kita akan dapatkan nilai rata-rata dari nilai mid, rata-rata dari sekian siswa, kemudian nilai semester rata-rata dari sekian siswa. Nah, untuk di sini untuk melihat nilai skor akhirnya, persentase digunakan dengan persentase sesuai dengan kategorinya. Di sini 20%, di sini 35%, dan di sini 45%. Sehingga tinggal kita ketik saja sama dengan klik yang ini dikali dengan persentasenya. Ini 20% tambah ini kali dengan 35% tambah yang itu kali dengan 45%, baru kita dapatkan nilai akhirnya. Sehingga untuk menentukan nilai yang di bawahnya tinggal kita scroll atau copy ke bawah seperti itu. Oke, seperti ini. Inilah nilai akhir dari kategori nilai yang berbeda, kategori nilai tugas, mid, dan semester. Ini tergantung dengan persentase yang disediakan. Biasanya dalam kasus-kasus yang lain di sini mungkin ada tambahan kategori nilai sikap atau kehadiran. Dan sini tinggal kita tarik saja, hasilnya seperti ini. Jadi rata-rata nilai akhir dari semua siswa adalah 74,5%. Nah, untuk mencari nilai predikat huruf, sini saya sudah sediakan kategori atau batasannya. Saya sediakan 80 sampai 100 itu dikatakan A, 70 sampai 79 dikatakan B, 56 sampai 69 dikatakan C, 46 sampai 55 dikatakan D, dan di bawah dari 46 itu dikatakan E. Dan di sini kita gunakan fungsi if, menentukan kategori dengan fungsi if. Maka di sini kalau kita cari dengan fungsi if sama dengan if, kemudian kita seleksi yang mana yang ingin dicari nilai kategori predikat hurufnya. Sini F3 ya, F3. Ketika dia lebih besar sama dengan yang ini 80, maka kita kategorikan dia sebagai A, ingat seperti ini ya. Ini kalau kita enter ini sudah terdeteksi. Cuman masalahnya ini adalah ada banyak nilai yang harus kita sesuaikan. Oke, sampai sini kita lanjut lagi. If, jadi yang pertama tadi, if yang pertama yang ini F3, ketika dia lebih besar sama dengan 80 maka dikatakan sebagai A, didefinisikan sebagai A, nilainya adalah A. Tapi kalau misalnya if kemudian F3 tadi lebih besar sama dengan 70, kenapa dia harus lebih besar sama dengan 70 dan tidak dengan lebih besar 70? Karena kalau dia dengan lebih besar dengan 70
Maka yang dimaksud adalah mulai dari angka 71 dan seterusnya, sehingga kemudian kita pakai lebih besar sama dengan 70 seperti itu. Maka dia dikategorikan sebagai B. Oke, setelah itu if lagi, kemudian F3 lebih besar sama dengan di sini 56, maka dia dikategorikan sebagai C, dan seterusnya. Kemudian if lagi, F3 lebih besar sama dengan di sini berapa ini, 46, maka dikatakan sebagai D. Oke, yang terakhir ini tidak perlu lagi dipakai if, karena dia selain dari yang kita kategorikan di atas, berarti yang terakhir ini langsung aja ditulis dia E, tutup kurung, kemudian di tutup kurungnya perhatikan warnanya, ini biasanya dia akan menyesuaikan tutup kurung ini disesuaikan dengan tutup kurung semua jumlah kurung yang pernah kita buka. Jadi tutup kurung lagi, perhatikan yang ini sekarang yang kedua, tutup kurung lagi, nah itu yang terakhir. Nah ini jadi ada 4 buka kurung dan 4 tutup kurung, kemudian di enter. Oke, ini kemudian nilai predikat yang didapatkan oleh dari masing-masing orang yang memiliki nilai di sini, sehingga ketika kita copy ke bawah dia akan otomatis terganti. Oke, ini kita dapatkan ada yang nilainya A, ada yang B, bahkan ada yang D, dan di sini ada juga yang E, seperti itu, ada juga yang E. Ini untuk menentukan predikat huruf dengan fungsi if, Nah, untuk bagian yang terakhir ini saya sediakan keterangan di sini adalah untuk A dan B itu lulus, untuk C itu mengulang, untuk D dan E itu gagal, seperti itu. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kita tetap menggunakan if, tapi ada agak sedikit berbeda ya. Kita mulai dari if sama dengan. Nah, perhatikan teman-teman sekalian bahwa di sini kategori A dan B ini dia dikatakan sebagai lulus. Jadi karena dia memiliki kesamaan, di sini saya menggunakan dengan or. Jadi kita definisikan dengan cara yang sama, seperti itu. Jika jika nanti di sini G3 yang ini ya. Jadi G3 itu sama dengan A. Oke. Dan G3 sama dengan B. Kita definisikan A dan B ini kan sama-sama lulus. Maka dia tutup kurung dulu, kemudian pembatas, sini saya pakai gunakan koma, itu dikatakan sebagai lulus, seperti itu. Oke, setelah itu kita lanjut ke penjelasan yang selanjutnya. Sini yang selanjutnya adalah C, penjelasan selanjutnya adalah C. Nah, tetap menggunakan if. Ketika G3 ini oke, dia sama dengan C, maka dia dikatakan sebagai mengulang. Ya, sahabat sekalian, dalam menjelaskan rumus atau menulis fungsi di dalam kategori ini, memang kita perlu dengan teliti dan hati-hati, seperti itu. Memang harus menguasai fungsi-fungsinya itu, dan kemudian didefinisikan dengan cara yang tepat. Karena sedikit saja keliru dia akan kemudian tidak terbaca oleh sistem. Berikutnya kita definisikan selanjutnya yang terakhir adalah gagal. Perhatikan teman sekalian, seperti yang tadi, ketika semua bagian telah dijelaskan atau telah didefinisikan dengan fungsi, nah yang terakhir di sini gagal, tinggal satu fungsi aja, dan ini tidak perlu lagi digunakan dengan if, tinggal kita tekan saja gagal. Oke, kemudian tutup kurung pertama, tutup kurung kedua. Di sini hanya ada 2 tutup balasan, seperti itu. Kita enter. Nah, sini kita dapatkan nilai lulus. Jadi kalau A lulus. Nah, perhatikan kalau B nanti ketika kita scroll atau kita copy ke bawah, kita akan dapatkan semua keterangan sesuai dengan
huruf yang ada atau huruf yang dijadikan nilai. Nah, berarti di sini lulus untuk A, B pun lulus, D dikatakan gagal, C mengulang, E gagal dan seterusnya, Nah, sahabat sekalian, biasanya dalam membaca data kita butuh bisa membedakan mana data-data khusus yang perlu kita ketahui atau untuk diperhatikan sebagai bentuk perhatian kepada data tersebut. Sebagai contoh di sini misalnya yang gagal ini saya ingin tampak lebih berbeda dengan yang lainnya, maka yang gagal ini saya harus berikan warna. Lebih lengkapnya teman-teman sahabat sekalian bisa juga melihat channel video saya yang sebelumnya terkait masalah pemberian warna kepada font atau sel Excel seperti itu. Di sini saya ulang lagi. Kita langsung kemudian ke home, kemudian position format, kita pakai new, kemudian kita ngambil format ini only. Setelah itu di sini ambil yang specific text dan kita tuliskan sini dengan kata gagal, ya, kata gagal. Nah, yang ini format ini kita ganti dengan berikan warna selnya adalah warna yang merah supaya nanti kita kelihatan atau kita bisa melihat mana nilai-nilai yang perlu diberikan kekhususan yang terkhusus daripada nilai ini adalah nilai yang gagal seperti itu. Oke, kemudian oke. Di sini baru kita dapatkan nilai gagal. Nah, gagal ternyata ada 4 orang seperti itu. Dengan cara yang sama juga kita ingin menentukan perhatian kepada data yang lain. Misalnya di sini mengulang, kita ingin cek yang mengulang berapa orang dengan warna yang lain. Maka kita gunakan dengan cara yang sama, new rule, kemudian format, ini specific text, tulis mengulang. Ingat, tulisan teksnya harus sama dengan yang ada di dalam sini. Mengulang, kemudian formatnya di sini kalau mengulang saya pakai warna kuning seperti itu. Oke. Sehingga kita bisa lihat ternyata yang mengulang ada 2 orang, yang gagal ada 4 orang seperti itu. Ya, sehingga ketika kita mengganti angka di sini atau nilai di sini, misalnya sebagai contoh ada ternyata di salah satu peserta ujian misalnya tidak hadir. Ini kita hapus, misalnya di sini kosong aja. Maka otomatis di sini terganti jadi E dan dia dikatakan sebagai gagal. Sebagai contoh lain di sini misalnya kita ganti jadi 100, dia menjadi otomatis lulus dan warna pun berubah menjadi lulus seperti itu. Warna lulus yaitu warna yang putih seperti itu. Ya, demikian sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.